Shalom, senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Saya baru saja tiba dari Pangkalan Bun, saudara ya. Karena kemarin saya ada KKR Mujizat di Pangkalan Bun. Dan senang sekali, baru aja tadi 1:30 saya tiba di Malang. Saya tadi istirahat sebentar, karena hari ini akan sebentar khotbah dan lanjut nanti jam 5 juga akan berkhotbah. Ya, tiada lelah bekerja di ladang Tuhan. Dan saya percaya juga sore hari ini terjadi mujizat, amin. Kemarin juga terjadi banyak mujizat, nanti saya juga bagikan beberapa video apa yang terjadi kemarin di Pangkalan Bun. Pangkalan Bun ada di Provinsi Kalimantan Tengah ya, puji Tuhan. Baik, pertama-tama saya mau katakan merdeka buat kita semua ya, merdeka. Amin ya, puji Tuhan, negara kita sudah 80 tahun merdeka. Dan saya percaya Tuhan terus memberkati negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bangga menjadi warga Indonesia merdeka. Amin. Ya, baik mari sama-sama kita lihat ayat kesukaan kita semua ayat. Terakhir, 2 ayat saja, Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara percaya bahwa saudara menjadi hamba kebenaran? Amin. Saya sangat percaya. Saudara, ketika kita terikat dengan dosa, ya, maka banyak hal yang buruk itu terjadi. Penyakit itu juga salah satu ikatan dari dosa. Kecemasan, kekhawatiran itu juga salah satu ikatan daripada dosa. Tapi hari ini kita menjadi hamba kebenaran, ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam Anda dan saya, maka saya sangat percaya ketika Roh Allah ada dalam hidup kita, maka mujizat itu masih dan pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya katakan amin. Saya langsung kepada kesaksian, ada 5 kesaksian yang saya akan bagikan. Yang pertama, tahun 2024 saya ada mendoakan seorang anak muda namanya Rian Okta, saudara. Dia terikat dengan kuasa gelap sehingga dia sulit bicara, bahkan sampai cenderung bisu. Ya, kalau saudara baca di Alkitab ada kisah orang yang bisu karena dirasuk oleh roh jahat dan setelah diusir akhirnya bisa berbicara kembali. Nah, kisah ini mirip. Jadi Rian Okta ini dari Kalimantan Tengah, boleh ditampilkan PowerPoint-nya ya. Usianya 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, nomor HP dan alamat saya sensor karena privasi ya. Dari Kalimantan Tengah, penyakit dan masalahnya gangguan roh jahat, kepala dan ulu hati, sakit seperti dicocok, penglihatan kosong, pikiran kacau, lamanya sakit 2020. Dan pada Februari 2024 mereka datang ke Malang, jadi mau ketemu dengan saya. Sabar dulu multimedia ya, nanti kalau saya instruksi baru ditampilkan. Nah mereka mau datang ke Malang. Nah saudara, saya mau kasih tahu dulu klasifikasinya kalau gangguan jiwa dan itu roh jahat. Ya. Kalau itu roh jahat, ketika dia orang ini manifestasi atau orang ini emosi, ya, maka kalau dia mukul sesuatu, katakanlah dia mukul tembok, tangannya nggak akan luka, saudara, bahkan nggak akan patah. Tapi kalau itu psikis, gangguan jiwa, gangguan mental, ketika dia pukul tembok, patah tuh tangannya, saudara, berdarah dan patah. Nah itu bedanya untuk saudara tahu kalau itu adalah gangguan roh jahat atau itu adalah gangguan psikis. Karena ada namanya self harm. Self harm itu suka melukai dirinya sendiri. Nah dalam kasus Rian, saudara, setiap jam 6 malam dia akan menjedukkan kepalanya ke tembok, dia akan pukul orang tuanya, bahkan juga cekik orang tuanya, saudara. Akhirnya saya doakan selama 6 jam di tempat ini, dari jam 12 sampai jam 6 malam. Kenapa 6 jam? Karena setiap jam 6 malam itulah terjadi manifestasi. Tetapi puji Tuhan kita lihat dulu foto yang pertama, before-nya, sebelumnya. Kita lihat sama-sama. Nah, kalau saudara lihat yang sebelah ini, dari perawakannya aja saudara sudah bisa melihat kondisinya. Ya, nggak bisa diajak komunikasi, sulit bicara, saudara. Lalu setelah didoakan jam 6 malam, foto berikutnya. Nah, sudah mulai bisa kasih simpul, saudara. Dan jam 6 malam tidak manifestasi, saya ajak potong rambut dan saya ajak makan malam di bawah, saudara. Lanjut, orang tuanya namanya Pak Kemiadi berkata, puji Tuhan kami sudah kembali ke Kalimantan, terima kasih Pastor Yoel, Rian sudah sembuh. Kita lihat November 2024, sudah bisa lihat beda wajahnya ya, sudah nonton bola. Desember, sudah Natalan, kemarin 10 Agustus beda mukanya, sudah semakin baik. Dan saya dapat kabar yang saya sangat tersentuh sekali. Berikutnya, dia berkata, Rian chat kepada saya melalui akun orang tuanya. Terima kasih Pastor Yoel atas doanya untuk Rian di Malang kemarin.
Saya sudah sembuh dari gangguan jiwa atas pertolongan Tuhan Yesus. Sekarang saya kuliah jurusan musik, gereja, ngambil musik keyboard dan gitaris. Selamat berjumpa di Malang yang akan datang. Shalom dari Rian di Palangkaraya. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya masih percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan jiwa yang terikat sekalipun, terikat oleh apapun, Dia bisa memerdekakan setiap kita. Dia bisa melepaskan setiap kita. Saya kemarin datang ke satu tempat di Lawang, saudara. Saya melihat ada orang-orang yang, mohon maaf, gangguan jiwa karena mungkin masalah hutang, mungkin masalah kepahitan, luka ya. Saya bilang kepada Pak Max, asisten gembala, saya bilang, nanti kapan kita datang, saya rindu berdoa buat mereka karena saya percaya Tuhan masih bisa sembuhkan jiwa, amin. Kalau saudara ada keluarga-keluarga juga yang sedang masalah jiwanya, sedang bermasalah, tetaplah berdoa. Dan Rian ini menjadi cerita, saudara. Saya ingat betul ketemu pertama kali dan saya kemarin membacanya, saya terharu, saudara. Tuhan Yesus baik, Dia hebat, Dia ajaib. Sudah kuliah sekarang di Palangkaraya, saudara. Amin, haleluya. Selanjutnya saudara juga ada sebuah pesan, saya tidak bisa tampilkan siapa orangnya, tapi dia seorang yang juga terikat dengan ikatan-ikatan belenggu, tetapi puji Tuhan mengalami kelepasan. Boleh ditampilkan? Ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi terima kasih banyak pastor, berapa minggu ini saya didoakan dan akhirnya hari ini memutuskan dibaptis untuk lahir baru. Puji Tuhan setelah dibaptis happy banget, sukacita yang rasanya belum pernah dirasakan selama ini, seperti semangat yang berapi-api. Rasanya saya sangat-sangat bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus dan bisa beribadah kembali setelah ada hampir 2 tahun tidak pergi ke gereja. Kalau saya pikir-pikir enggak sia-sia khotbahnya Pastor Yoel lewat FYP di TikTok saya. Saya yakin mungkin kalau saudara main TikTok minimal pasti lihat saya di FYP, walaupun mungkin saudara enggak follow TikTok saya, tapi pasti ada nongol pasti ya. Dan apalagi kalau saudara follow, pasti ketemu terus ya. Karena selama 5 bulan belakangan ini lewat terus di beranda TikTok. Awal-awal sempat risih karena yang lewat tentang kuasa gelap semua. Tapi lama-lama mulai terberkati sama khotbahnya. Akhirnya baru bulan Juli kemarin saya lihat TikToknya Pastor Yoel Gereja Yestoya. Dan saya cari di Google, ternyata di Malang. Akhirnya saya datang yang bulan lalu jam 3 sore dan sempat nyasar. Dan sampai hari ini puji Tuhan saya bisa ke gereja dan hidup saya dibebaskan, puji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang tertulis di sini dia ada ikatan belenggu tapi puji Tuhan sudah dilepaskan. Dan kemarin minggu lalu sudah menyerahkan diri dibaptis. Merdeka, amin. Dalam nama Yesus kita merdeka dari segala belenggu. Apa belenggu yang hari ini mengikat saudara? Mungkin belenggu minder, ya, selalu merasa dirinya kayak, ya aku ini gak berguna. Kata siapa saudara? Saudara berguna dan berharga di mata Tuhan. Oh saudara gak bisa, itu kata orang. Tapi kata Tuhan Yesus, bersama Yesus engkau dan saya pasti bisa, amin. Saya akan tampilkan 3 kesaksian dari Pangkalan Bun. Kemarin saya KKR, puji Tuhan sekitar ada 600 sampai 700 orang dan ada beberapa kesaksian. Ada seorang ibu yang kakinya sakit dan sebelum firman Tuhan disampaikan dia mengalami kesembuhan. Kita lihat sama-sama kaki yang sakit dan disembuhkan. Saya katakan itu, melakukan itu dengan ibu siapa? Ibu Laura, bagaimana sebelumnya dan bagaimana setelah ini Tuhan memberi sifatkan? Sakit. Lalu, coba ibu boleh coba ke rumah saya. Coba berdiri. Coba boleh jalan sama saya. Sakit tidak? Siapa yang menyembuhkan ibu? Menyembuhkan siapa? Masih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, saya percaya kesaksian. Amin, kita boleh kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Banyak sekali kemarin yang mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya juga hari ini saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Nanti sebentar ada altar call. Saudara jangan gengsi. Mau itu saudara sedang sakit jasmani. Mungkin saudara sedang sakit finansial saudara. Atau mungkin ada hubungan-hubungan yang sedang sakit. Atau mungkin ada kepribadian yang sedang sakit. Silakan nanti boleh maju. Saya dengan senang hati akan mendoakan saudara. Lalu yang kedua ada seorang yang stroke saudara kemarin namanya Pak Paulus. Dan karena mereka yang tahu, saya kan tidak pernah ke situ, pertama kali saya diundang dan orang-orang yang saksi ya. Ada seorang namanya Pak Paulus, kaki kirinya itu stroke ya. Jadi kalau jalan itu kayak sepoyongan gitu ya. Tapi puji Tuhan kemarin bisa jalan seperti orang lari. Kita lihat sama-sama Pak Paulus stroke yang berjalan kembali normal. Kita lihat sama-sama. Pak Paulus, sebelumnya apa yang dialami Pak? Stroke bagian mana Pak? Kiri. Yang kiri. Sekarang yang dirasakan? Coba kita jalan bareng Pak ya Pak. Jalan lebih cepat Pak. Yang sebelah kiri tadi ya. Kirinya stroke ya. Sekarang gimana Pak? Lancar. Siapa yang menyembuhkan Pak? Kasih tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
siap? Oke. Bagi Yesus. Amin, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Saya sangat percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Yang terakhir, sebelum kita akan masuk ke dalam doa. Saya mendoakan bagi seorang oma yang juga stroke dan harus pakai tongkat saudara. Tapi puji Tuhan, setelah didoakan kuasa Tuhan Yesus hadir sehingga bisa kembali berjalan tanpa tongkat. Kita lihat oma yang stroke dan kembali berjalan tanpa tongkat. Haleluya. Oma, dengan oma siapa? Baik. Sampai Ibu Yomas. Ibu Yomas sebelumnya apa yang dirasakan? Terus barusan tadi jalan apa yang dirasakan? Agak ringan. Siapa yang menyembuhkan? Kita boleh sama-sama jalan ke tempat dulu. Coba jalan pelan. Haleluya. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Sehat dulu ya. Sehat dulu. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yes, saya sangat percaya saudara, kita dari hamba dosa dijadikan hamba kebenaran dan kita menjadi hamba kebenaran maka segala hal yang baik, mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Sebelum kita akan masuk ke dalam altar call, saya rindu kita menyembah Tuhan. Haleluya. Oh rabasyata la bakara la basyata karala bayara la basyada la malama. Tadi saya menyebut ada saudara yang datang dengan bahu yang sakit. Saya percaya bahu itu sudah sembuh. Nanti tolong bantu saya boleh bersaksi ya. Saya percaya bahwa bahu saudara yang kaku itu Tuhan sudah sembuhkan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syarala mata karala mayera la basyata la bakarala mayera la basyata karala malama. Ora basyata la mata karala mayera la masyanda la malama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara berdoa. Haleluya. Karena kita punya waktu yang panjang. Saya rindu saudara mulai belajar. Kalau saudara datang sakit, letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit dan percaya saudara. Yesus yang menjamah saudara. Sehingga saudara belum sampai maju, tapi saudara sudah mengalami kesembuhan itu. Dalam nama Yesus. Ora basyata karala malama. Haleluya. 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 Kasih Tuhan. Yesus sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup, Yesus sanggup, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup
memulihkan hidupku. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saya mau tanya, siapa yang bahu? Yang bahunya sudah sembuh. Boleh bantu saya angkat tangan. Saya percaya ada, jangan ditahan ya. Yang alami bahu yang saudara datang dengan sakit, tapi saudara sudah mengalami bahu saudara ringan. Saya tahu ada. Boleh bantu saya angkat tangan yang bahunya sakit. Jangan ditunda, jangan gengsi untuk bersaksi. Saya percaya ada. Saudara sudah mengalami bahu yang sakit itu, sore hari Tuhan Yesus sudah menyembuhkan bahu Anda. Sebentar altar call, kita akan masuk ke altar call. Saya ingin berdoa buat saudara juga yang mengalami masalah pada jantung ya. Hari ini masalah dengan jantung, hari saudara boleh maju. Saya mau berdoa buat jantung saudara. Saya percaya Dia akan menyembuhkan jantung saudara yang bermasalah. Dan setelah jantung saudara sehat, jaga kesehatan ya. Di eman-eman jantungnya. Itu Tuhan sudah beri jantung yang terbaik buat engkau. Haleluya. Ora pasyata la bakara la pasyakara la mayra la mala pasyada la mala 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 mala. Ya la pasyata kara la mayra la mala pasyada la mala 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 mala. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup, Yesus sanggup, amin, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri, tetap di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan Yesus melakukan mujizat bagi setiap saudara yang percaya dan bertindak. Beberapa waktu yang lalu saya mendampingi seseorang yang punya hutang ratusan juta, 200 juta hutangnya. Ketika saya mendampingi orang-orang yang punya hutang yang besar, uang saya terbatas. Saya tidak bisa bantu dengan uang saya. Tapi saya kenal satu pribadi yang tidak terbatas, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, ketika saya terus bantu dalam doa, dia juga berdoa. Saya dapat kabar kemarin dari ratusan juta, hanya tinggal beberapa juta, bahkan sudah mau lunas. Saudara. Saya boleh kasih tahu tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Mungkin ada saudara hari ini yang juga memiliki hutang yang banyak. Saudara bingung, siapa yang bisa nolong saya? Anda mencari orang yang bisa nolong. Saya mau bilang, orang gak bisa nolong saudara. Yang bisa nolong Yesus. Yesus akan menolong dengan orang-orang yang nanti Dia utus untuk saudara dan saya. Jadi itu harus bertindak saudara. Iman itu bertindak. Kalau cuman ngomong tok, oh saya beriman, saya beriman. Iman itu bertindak, bukan ngomong tok. Bukan omon-omon saudara. Saya melihat dua tipe orang yang mengalami mujizat. Yang satu ketika didoakan dia bertindak. Dia langsung cari jalan, dia minta Tuhan pimpin. Tapi ada yang kedua, sudah berdoa bertahun-tahun tapi gak mau gerak. Gak mau bertindak. Ya sama aja, nol putul saudara. Tapi saya rindu saya melihat yang nomor satu. Sebentar doa, engkau bertindak. Dan kalau engkau bertindak, mujizat terjadi dalam hidup Anda. Haleluya. Bersiap, saya boleh minta Kecer maju terlebih dahulu di depan. Sebentar nanti saya buka altar. Mau pelayan juga mau didoakan juga boleh. Jangan gengsi kalau memang Anda sedang mengalami pergumulan, lepas pergumulan. Nanti boleh maju, silakan boleh maju. Sebentar saya akan buka altar. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ora pasyata la bakara la pasyada la batakara la pasyada la mala pasyada la balai. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil, amin. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
ku diangkat dan dipulihkannya. Musik boleh mengalun dengan lembut sambil saudara berdoa. Saya percaya tidak ada yang mustahil, saudara. Sekali lagi kesaksian sambil saudara mendengarkan saya. Kemarin malam ada satu keluarga yang ibunya tidak percaya Yesus, saudara. Sedang sakit. Dia diminta datang ke ibadah KKR Mujizat yang dimana saya melayani. Dia datang, dia sakit, saudara. Tapi tiba-tiba ketika didoakan, dia membuka hati buat Yesus, dia mengalami kesembuhan. Dan setelah dia mengalami kesembuhan, dia datang kepada saya, "Pastor, ibu saya ini sudah sembuh." Dan dia berkata, "Saya sudah sembuh, Pastor." Dan langsung saat itu saya doa, deklarasi, saya bilang, "Ibu ikuti saya doa." Saya berkata, "Tuhan Yesus," dia berkata, "Tuhan Yesus, hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam nama Yesus, haleluya, amin." Dan saya bilang, "Ibu, puji Tuhan, engkau sudah dapat sorga dalam hidupmu. Karena sorga hanya di dalam Yesus. Tidak ada yang mustahil, saudara." Mungkin ada keluarga-keluarga saudara yang belum percaya Yesus. Saya sangat percaya satu orang diselamatkan, seisi keluarga akan diselamatkan oleh Yesus. Mereka akan percaya kepada Yesus. Haleluya. Saya buka altar, silakan saudara yang mau didoakan. Sakit jasmani, sakit rohani, atau sakit finansial, silakan saudara boleh maju ke depan. Jangan gengsi, jangan nunggu satu orang maju baru ikut maju. Kalau itu orang saudara yang maju duluan yang mengalami mujizat, silakan saya tunggu. Oh rapasyata karalamaya ralapalapasyana. Silakan saya tunggu. Saya percaya Tuhan melihat. Haleluya. Yes. Haleluya. Oh rapasyanta lama karalapasyanta lama. Kalau saudara datang dengan sakit, tolong info saya. Saudara sakit apa? Kalau saudara ada mau didoakan, request info saya. Kita akan doa sama-sama sesuai yang saudara sampaikan. Oh haleluya. Makasih Yesus. Oh haleluya. Kirala pasyata lama karala masyanda lama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yang tidak maju saya persilakan Anda boleh kembali duduk. Tetapi sepanjang sesi doa, kalau saudara mau maju boleh, silahkan. Nanti maju saja langsung ke depan. Yang sudah di depan, saudara boleh siap-siap. Saya akan berdoa buat saudara. Saya tahu ada beberapa saudara yang masalah finansial. Saya tahu ada beberapa saudara yang masalah sakit jasmani. Saya tahu ada beberapa saudara yang masalah pribadi saudara. Percaya hari ini dia sanggup menolong saudara, amin. Dan ketika saya doa, saudara sendiri yang beriman kepada Yesus ya. Saya percaya hari ini Tuhan lakukan mujizat buat saudara. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yang di depan bersiap-siap ya. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku.
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yang ku pinta, Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Musik boleh mengalun dengan lembut. Coba dikasih Tuhan, saya mau tanya, seperti biasa boleh buka matanya, siapa yang saudara datang hari ini dengan tubuh saudara yang mengalami sakit, kalau saudara mengalami ada perubahan, ada kesembuhan, tadi yang saya sebut bahu, ya terutama pada bahu. Silakan kalau saudara hari ini mengalami satu perubahan dalam tubuh saudara dan mengalami kesembuhan, boleh bantu saya, boleh angkat tangan, silakan. Boleh bersaksi singkat saja. Ada? Ya, nanti selesai ibadah boleh bersaksi ya. Saya sangat percaya selalu ada minimal satu saudara. Nanti bersaksi ketemu saya. Lalu yang saya mau kasih pesan saudara, sebelum saya tutup dalam doa firman, karena hari ini singkat sekali ya. Untuk mengalami mujizat saudara, jangan nyari manusia ya. Maksudnya begini, saya ini manusia biasa ya. Carilah Tuhan Yesus. Setiap dalam khotbah saya bawa saudara ke Tuhan Yesus, bukan ke manusia. Manusia tidak bisa nolong saudara, yang bisa nolong Tuhan Yesus. Nah, untuk saudara bisa mengalami mujizat, maka kenapa saya kalau doa itu tidak panjang, cuman mujizat terjadi dalam nama Yesus, singkat. Karena doanya singkat, tapi iman percayanya itu loh saudara. Yang itu yang terlebih penting dari panjangnya doa itu saudara. Maka saudara yang hari ini sedang sakit, kalau saudara mau mengalami kesembuhan, doa aja dalam nama Yesus sembuh. Tidak usah pakai tambahan, kalau saya sembuh nanti saya begini, begitu. Itu hilangkan dulu. Yang penting dalam nama Yesus saya sembuh. Kalau saudara ada masalah finansial, hari ini percaya. Mulai berkata dalam nama Yesus Tuhan pulihkan finansial, tapi mulai bertindak, melangkah. Saya bersyukur ada beberapa yang saya tahu ya, dari yang belum ada kerja, sampai sudah mulai bekerja, sudah mulai ada pemulihan. Nah itu karena bertindak saudara, karena bertindak. Tapi kalau nggak bertindak, nggak bisa. Harus bertindak. Mulai berpikir, Tuhan kasih ide-ide, kasih kreativitas. Lalu yang punya masalah kepribadian misalnya. Nah untuk saudara bisa mengalami mujizat, saudara mesti cari siapa yang bisa saudara ceritakan keluh kesah. Gini loh, kita jangan terbiasa masalah itu dipendam sendiri. Makanya penting ya dalam keluarga suami dengan istri. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Berat itu saudara. Orang tua dengan anak. Orang tua harus bisa jadi tempat buat anak itu cerita-cerita. Mungkin ada sesuatu yang dialami di sekolahnya, dia perlu cerita. Di kuliahnya dia perlu cerita. Di pekerjaannya dia perlu cerita. Atau Anda misalnya juga mengalami masalah, saudara boleh kepada hamba Tuhan, kepada saya sebagai hamba Tuhan. Konseling,
untuk dicarikan solusi, didoakan. Saya nggak bisa saya lagi saudara, kalau saudara ada masalah hutang yang buahnya, uang saya terbatas saudara, nggak bisa nalangi saudara. Tapi saya punya Tuhan Yesus yang bisa buka banyak cara untuk nolong saudara. Saya sudah lihat itu saudara, jemaat yang utang dari juta, puluhan, ratusan sampai miliaran. Saya melihat ketika mereka didoakan, mereka langsung cari apa ya Tuhan gimana cara kerja, dan itu langsung 2,7 miliar hari ini lunas. Kemarin ada yang sekitar 200 juta hari ini mau lunas. 40 juta lunas, berapa juta lunas. Karena mereka langsung bertindak. Jadi pesan saya terakhir sebelum saya tutup dalam doa firman, bertindak ya, amin. Saudara pun kalau sakit, saudara boleh ke dokter, sungguh. Saudara boleh cek ke dokter. Jangan gini loh saudara, takut. Saudara perlu cek. Gak bisa kalau gak cek saudara. Tapi ketika saudara cek, disitulah saudara akan percaya. Hasil menyatakan bahwa A, tapi iman itu melangkah di atasnya A. Nah itu loh saudara. Karena enggak bisa. Kalau saudara enggak cek, enggak bisa. Kok saudara enggak tahu kondisi saudara kan, mesti cek. Saya masih percaya kok. Saya tidak anti dengan dokter. Mereka pun juga Tuhan pakai untuk kepanjangan tangan Tuhan. Untuk menolong orang-orang yang sakit. Jangan lupa kalau saudara mau operasi, doa. Biar Tuhan juga turut campur tangan dalam operasi itu. Kalau saudara diberikan obat, jangan lupa percaya di balik obat itu ada tangan Tuhan yang ikut serta. Ya, karena saya masih percaya saudara, Yesus bisa tolong saudara dan saya. Amin. Saya percaya saya akan mendengar banyak mujizat dari saudara. Kalau saudara sudah mengalami, tolong saksikan mujizat saudara ya. Ceritakan, akan jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, mari kita tutup dalam doa. Aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan, dan yang berkekurangan sudah diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan sampai detik ini, di tempat ini, mujizat masih terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita boleh berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan.